Rapal di mana kan? Nah, di pengawasan Di? jemaah ya. Jamaah. Kelilingan. Kajian dia. Siar khilafah. Ya. Siar Di mana khilafah. tinggal? Kurang sini sih. Oh, Enggak, iya pada kamarana. iya mah Ini jalan-jalan Parongpong. Oh, Parongpong. Kumpul di Parongpong atau kukulilingan? Kulilingan nanti ke tempat Irwan nih. Panjatnya partai anyar sih. Bukan, Pak pengawasnya. Oh. Pendiri Khilafatul Muslimin Hasan Baraja disebut terlibat 2 kejahatan terorisme. Abdul Qadir Hasan Baraja itu sendiri pernah ditahan selama 3 tahun dalam kasus teror Warman, ya, tahun 79-an. Kemudian yang kedua pernah ditahan selama 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jawa Timur maupun Borobudur, Jawa Tengah, tahun 85. Kemudian yang bersangkutan juga sebagai pendiri, salah satu pendiri bersama Abu Bakar Ba'asyir maupun Abdullah Sungkar yang mendirikan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki, Solo atau Sukoharjo. Kemudian yang bersangkutan juga pernah ditahan dalam kasus protokol kesehatan. Jadi harus menjadi kewaspadaan kita semuanya, dan ini terkait dengan genealogi NII. Karena Abdul Qadir Hasan Baraja ini ya, sebagai khalifahnya pernah memberikan pernyataan yang sangat kontroversi mengenai demokrasi. Udah jelas sekali, kelompok-kelompok kemudian yang mengatasnamakan berjubah agama tetapi ingin menegakkan khilafah, ternyata semuanya itu kelompok yang nggak jelas. Mulai dari HTI, kemudian Khilafatul Muslimin, nggak jelas semua. Apalagi saya yakin mereka-mereka itu akan nyasarnya ke kalangan muda yang awam agama. Mereka yang disebut angkatan melindungi para teroris seperti ini. Dan ini terbukti di dalam undang-undang kita, keputusan-keputusan yang ada itu semuanya terkait dengan agama dan agama lagi. Sehingga Indonesia ini bukannya menjadi suatu negara yang bisa menjadi suatu contoh, ada suatu kemajuan. Tapi yang dicontohi seperti itulah. Rombongan konvoi daripada khilafah, seperti itu suatu kebanggaan. Yang dilawan adalah negaranya sendiri. Kok di mana kepemimpinan daripada Jokowi dan semua aparatnya? Apalagi Mahfud MD, di mana kekuasaan saudara sebagai Menteri Politik dan Keamanan dan Hak Asasi Manusia? Yang diamankan yaitu orang-orang yang kira-kira tidak disetujui, amankan, masukkan penjara, sebagaimana MKC. Dan mereka yang sudah jelas-jelas ingin menumbangkan Indonesia sampai saat ini tetap terlindung. Karena apa? Pengaruh-pengaruh daripada agama, MUI, yang sudah jelas-jelas merampok uang-uang yang bukan hak mereka. Halal pun dijadikan haram. Jadi disinilah kita melihat bahwa ketegasan daripada pemerintah, apapun tujuan-tujuan daripada orang-orang ini kan bisa diberantas. Nah, saya melihat ini adalah pembiaran. Lepas daripada, silakan saja khilafah mau FPI, kalau tegas ya sikatlah. Kan ada angkatan. Senjata itu harus dimainkan dalam keadaan yang darurat. Karena ada undang-undang kok. Mereka itu ingin menghancurkan negara. Tetapi kalau mereka ditangkap sebagai teroris seperti Munarman, dibela dari FPI, dari kalangan atas Yusuf Kala dan lain-lain, mereka masih bermain di dalam. Kita bukan bodoh di sini untuk melihat perpolitikan kita di Indonesia. Silakan Pak Robert Mawenggang. Good morning Amerika. Good morning
Pastor Paul, shalom, dan Shalom. ya, dan untuk semuanya ya. Ini sangat menarik ini ya, pembahasan mengenai khilafah Pak ya, karena saya melihat ini adalah suatu ancaman besar bagi negara Indonesia. Kalau dulu sudah banyak riak-riak di mana pemerintah ingin digulingkan karena ketidakadilan dan juga perlakuan yang tidak rata, itu pun sudah mengundang banyak sekali persoalan-persoalan di Indonesia, sehingga ya timbullah pemberontakan-pemberontakan sebenarnya yang menuntut keadilan itu, di lain daripada ya pemberontakan dari kelompok-kelompok Islam yang ingin menjadikan Indonesia jadi negara syariah. Jadi kalau hingga saat ini masih terus ada kekuatan-kekuatan yang mereka inginkan untuk melakukan negara syariah di Indonesia, ini tidak lain daripada pembiaran, Pak. Karena sesungguhnya kita mempunyai suatu negara yang berdaulat, mempunyai segala angkatan yang bisa dipakai sebagai pengamanan suatu negara. Tetapi sampai saat ini terus tidak bisa mereka lakukan. Ini kenapa? Ya kita tidak bisa dianggap sebagai orang-orang yang bodoh terus melihat bahwa ini kenapa tidak bisa. Kan punya angkatan. Ada angkatan bersenjata dan juga kepolisian, karena kepolisian di Indonesia itu tidak sama di negara-negara maju yang dipisahkan dengan federal. Kalau di Indonesia kan polisi itu merupakan suatu angkatan, ya dipakai dong untuk lawan semuanya ini. Tetapi karena kita melihat gagalnya pemerintahan dan kita tidak bisa dibodohi bahwa ini adalah pembiaran, dan juga karena pengaruh-pengaruh daripada orang-orang yang merasa masih bisa menyetir siapapun presidennya, ya terpisah daripada seperti SBY dan Yusuf Kala ya, karena memang mereka ya sudah di dalam ya posisi khilafah. Tetapi sebenarnya kalau seperti Jokowi, bagaimana ini bisa Pak? Rakyat mengharapkan supaya Indonesia aman daripada keinginan daripada orang-orang yang intoleran, yang menjadi radikal dan menjadi teroris untuk disikat, diamankan. Kecuali kalau Pak Jokowi tidak mempunyai suatu angkatan, ya kita memaklumi. Tapi di Indonesia untuk apa? Ada panglima, ada kasat, ada semua aparat yang dari tingkat pusat sampai desa. Demikian juga polisi. Cuma dalam kenyataan kan banyak juga mereka yang disebut angkatan melindungi para teroris seperti ini. Dan ini terbukti di dalam undang-undang kita. Keputusan-keputusan yang ada itu semuanya terkait dengan agama dan agama lagi. Sehingga Indonesia ini bukannya menjadi suatu negara yang bisa menjadi suatu contoh, ada suatu kemajuan. Tapi yang dicontohi seperti itulah. Rombongan konvoi daripada khilafah. Seperti itu suatu kebanggaan. Yang dilawan adalah negaranya sendiri. Kok di mana kepemimpinan daripada Jokowi dan semua aparatnya? Apalagi Mahfud MD, di mana kekuasaan saudara sebagai Menteri Politik dan Keamanan dan Hak Asasi Manusia? Yang diamankan yaitu orang-orang yang kira-kira tidak disetujui, amankan, masukkan penjara, sebagaimana MKC. Dan mereka yang sudah jelas-jelas ingin menumbangkan Indonesia sampai saat ini tetap terlindung. Karena apa? Pengaruh-pengaruh daripada agama, MUI, yang sudah jelas-jelas merampok uang-uang yang bukan hak mereka. Halal pun dijadikan haram. Jadi disinilah kita melihat bahwa ketegasan daripada pemerintah, apapun tujuan-tujuan daripada orang-orang ini kan bisa diberantas. Ya untuk apa polisi menyandang senjata dan tentara itu katanya ya kuat. Kan
cukup banyak lah militer di Indonesia, meskipun ya sudah banyak juga terpapar dengan ajaran-ajaran khilafah. Militer yang diambil sebagai santri, ya jelas aja loh agama yang diutamakan kalau segitu. Pancasila diselewengkan. Jadi nonsen lah di Indonesia ini menerapkan Pancasila dengan keadaan begini. Atau kalau tidak ya mungkin ada salah satu bentuk dengan coba dimobilisasi rakyat yang masih anti dengan khilafah seperti ini. Diadu aja. Karena kalau tidak demikian ya pemerintah harus belajar dari itu. Saya yakin banyak yang tidak setuju dengan cara-cara begini. Termasuk ya para Islam yang intelek. Mana mungkin mereka ingin anak-anak mereka tidak sekolah ataupun ya tidak ada kemajuan daripada suatu bangsa. Jadi memang terus terang kita naik ke darah untuk bicara seperti ini karena terus-terusan berkisar di agama. Cuma karena masih ada pengaruh daripada ya para parpol yang mengusung orang-orang yang sesungguhnya anti dengan persatuan Indonesia. Seharusnya disyukuri Indonesia ini kita masih bisa terikat meskipun berbeda agama, berbeda suku. Tiap-tiap suku beda itunya, apalagi agama. Oleh sebab itu agama tidak bisa dimasukkan sebagai bagian daripada negara. Kita justru berkelahi gara-gara agama. Padahal agama sebenarnya intinya untuk suatu kebaikan, akhlak moral. Tapi yang pimpin ini tidak berakhlak, para koruptor. Dan juga bersekongkol dengan para tidak ada moral. Bangsa yang dipersoalkan mungkin di dalam aturan undang-undang seperti PKS ya soal seks lah. Ibu kota pindah aja ya sudah dikaitkan dengan seks. Nanti keluarga itu berantakan. Loh kok larinya ke sana? Orang yang tugaskan keluar negeri pun tidak akan masalah untuk ini. Terpisah sementara pun tidak ada kaitan. Cuma karena ya di korek-korek apa yang kira-kira bisa menjatuhkan pemerintahan yang ada. Itu kan dari otak-otak kalian aja itu. Para PKS dan juga para partai politik yang tujuannya hanya mencari kedudukan, mencari keamanan, dan juga untuk membuat oligarki dan merampok uang rakyat. Masa kan pemerintah seperti ini tidak ada lagi hati nurani. Kita teriak-teriak di sini untuk tujuan Indonesia supaya bisa berubah. Jangan agama dan agama lagi. Mereka sudah dibubarkan HTI dan FPI. Tetapi sel-sel kansernya dibiarkan. Seharusnya dihantam, tidak ada. Tapi agak susah juga. Teroris yang ditangkap oleh Dansus. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan Pak Pol. Memang ya kita ini frustrasi melihat ini. Nggak bisa disalahkan itu. Kalau bagi saya, siapapun bisa melakukan suatu kegiatan apapun. Entah itu memberontak ataupun tujuan baik. Tapi kan ada penegak hukum. Ada undang-undang yang menentukan. Tapi kalau misalnya Polri terpapar dengan ajaran-ajaran khilafah sebagaimana pimpinannya Bonaparte yang adalah khilafah dan banyak anak buahnya yang mungkin terkait dengan FPI dan HTI. Jadi sulitlah Indonesia ini bisa ditegaskan. Jadi presiden ini harus... Pak Robert, saya mute dulu. Pak Robert bisa nyalakan sendiri ya. Oke, silakan Pak Robert, nyalakan lagi mikrofonnya. Karena berisik banget di orang-orang ini pada masuk, nggak mati ke video. Silakan, ya, saya pikir ya banyak gangguan di sini karena ya takut untuk disuarakan keadaan di Indonesia. Karena saya melihat ini adalah pembiaran. Lepas daripada silakan saja khilafah mau FPI, kalau tegas ya sikatlah. Kan ada angkatan. Senjata itu harus dimainkan dalam keadaan yang darurat. Karena ada undang-undang kok. Mereka itu ingin menghancurkan negara. Tetapi kalau mereka ditangkap sebagai teroris seperti Munarman, dibela dari FPI, dari kalangan atas Yusuf Kala dan lain-lain. Mereka masih bermain di dalam. Kita bukan bodoh di sini untuk melihat perpolitikan kita di Indonesia. Demikian juga dari Polri. Sudah jelas-jelas mereka banyak yang mungkin ada 30% mereka yang pengaruh karena agama. Bela agama daripada bela keselamatan bangsa. Ya kita sudah lihat saja kan. Bagaimana sih Bona Ninja 2 bintang loh. Kok otak ini otak yang harus dibedah orang-orang seperti ini.
Jadi ya berikanlah kesempatan kepada rakyat-rakyat yang berani bersuara untuk ini. Jangan Jokowi ini bermain dua kaki karena ada Ma'ruf Amin dan masih ada pengaruh daripada MUI. Tegas tindak mereka. Densus menangkap 3 anggota MUI pusat kok justru dibela, bahkan Densus yang harus dibubarkan. Ini harus lawan orang-orang seperti ini dan orang-orang yang ingin merusak Indonesia dengan duduk dalam partai, memperkaya diri seperti Fadlison dan orang-orang yang dipakai dari masyarakat seperti Egy Sujana. Inilah link-link mereka yang harus diputuskan. Tapi kalau Jokowi bermain dua kaki, ya susahlah, hancur Indonesia. Dan siapapun pemimpin yang akan dimunculkan 2024, rakyat itu jadi ragu, skeptical, siapa yang bisa menjadi. Apalagi kalau agama terus dipakai di situ. Hilangkan agama. Kartu penduduk nggak perlu, paspor itu nggak ada perlunya. Yang perlu persatuan bangsa Indonesia. Karena rakyat ini tidak bodoh lagi dalam kemajuan. Ya, masing-masing bisa memerdekakan diri dan suku bangsanya kok. Itu aja dulu Pak Polan semuanya. Terima kasih.